Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersuamuka meskipun masih dalam bentuk virtual. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz SPD MPD selaku dosen mata kuliah fonologi serta teman-teman yang sama-sama berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sadik Dwi Setiawan, Ina Febrianti, dan Amrianti. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Perubahan asimilasi dalam pengucapan kata. Contoh perubahan asimilasi terjadi pada kata Sabtu. Dalam bahasa Indonesia, lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P, sebagai akibat pengaruh bunyi T yang dikenal dengan istilah asimilasi. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T merupakan bunyi hambat tak bersuara, karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi P yang juga tidak bersuara. Asimilasi menghemat tenaga melalui 3 jenis perubahan yang berbeda dalam gugus gerakan penghasil bicara. 1. Asimilasi yang mencakup status glotis. Yang kedua, asimilasi yang mencakup aksi velis. Dan yang ketiga, asimilasi yang mencakup gerakan artikulator. Perubahan asimilasi dalam pengucapan kata. Contoh perubahan asimilasi terjadi pada kata Sabtu. Dalam bahasa Indonesia, lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P, sebagai akibat pengaruh bunyi T yang dikenal dengan istilah asimilasi. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T merupakan bunyi hambat tak bersuara, karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi P yang juga tidak bersuara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai jenis-jenis asimilasi. Jenis-jenis asimilasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, asimilasi berdasarkan suara dan tempat, dan segi letak bunyi mempengaruhi dan dipengaruhi. Asimilasi dengan vokal dan konsonan. Asimilasi dengan vokal dan konsonan terbagi menjadi 4, yaitu konsonan berasimilasi dengan ciri vokal, vokal berasimilasi dengan ciri konsonan, konsonan berasimilasi dengan ciri konsonan, vokal berasimilasi dengan ciri vokal. Disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Menurut Abdul Khair, proses disimilasi merupakan perubahan yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Terdapat 2 contoh disimilasi, antara lain ialah disimilasi sinkronis dan diakronis. Adapun contoh dari disimilasi ialah kata bahasa Indonesia belajar. Belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada 2 bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau didisimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R, dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis, atau yang biasa dikenal dengan disimilasi sinkronis. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan,
Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Sedangkan disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.